Ada suatu klaim terkait 7 buah yang terburuk dan perlu dihindari untuk lansia, terutama 60 tahun ke atas, yang katanya bikin kaki lemah, nyeri, dan peradangan kronis. Tapi menurut saya sebaiknya jangan dipercaya. Kenapa seperti itu? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin membahas salah satu klaim yang mungkin sekarang banyak beredar. Dan ya Sobat Sehat mungkin perlu juga bisa membedakan ya mana konten yang dibuat oleh AI ya, di mana sekarang semua orang memang sangat ahli menggunakan AI ya mungkin nggak semua orang ya. Nah salah satunya yang ingin saya bahas di sini adalah 7 buah yang dikatakan buruk untuk lansia. Yang di sini ya yang saya ingin bahas tentu adalah buah-buah yang saya ingin bedah satu persatu ya dari 7 buah ini. Yang dikatakan menyebabkan kaki lemah tadi yang pertama, yang kedua nyeri dan juga peradangan kronis. Dimana saya juga selalu mengatakan bahwa peradangan kronis ini berbeda dengan peradangan akut. Dimana peradangan kronis itu yang menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit gangguan metabolik ya, hipertensi, diabetes, gagal ginjal kronis dan lain-lain. 7 buah ini yang pertama adalah nanas. Yang dikatakan ini menyebabkan kerusakan pembuluh darah ya. Kalau udah kerusakan pembuluh darah ini masalahnya nanti rentetannya kemana-mana. Kemudian juga nyeri sendi. Yang kedua adalah pisang. Pisang ini juga dikatakan ini menyebabkan kaki berat, lonjakan insulin dan juga retensi air. Ya, menyebabkan penumpukan air dalam tubuh. Yang ketiga adalah anggur. Anggur ini dikatakan menyebabkan gout arthritis ya. Udah masih ingat kan yang saya katakan gout arthritis itu beda dengan asam urat tinggi. Asam urat tinggi itu bahan bakunya, tapi kalau gout arthritis itu sudah terjadi peradangan di sendi karena penumpukan kristal asam urat di tempat yang salah. Nah, dikatakan anggur ini bikin gout arthritisnya. Yang keempat adalah semangka. Nah, semangka ini dikatakan disebut sebagai hidrasi palsu, false hydration karena menyebabkan pembengkakan kaki dan juga lonjakan gula. Yang kelima adalah buah jeruk. Ini dikatakan menyebabkan nyeri sendi dan juga memperlambat penyembuhan sendi ketika ada problem, ada masalah. Yang keenam adalah apel hijau ya. Jadi bukan apel aja tapi spesifik nih, katanya apel hijau ya, yang nggak baik. Itu menyebabkan lonjakan insulin, kemudian kram kaki dan juga peradangan. Dan yang terakhir adalah buah mangga. Ya memang banyak orang yang juga sebetulnya cukup takut ya konsumsi buah mangga. Tentu pertama adalah bom gula darah, menyebabkan lonjakan gula darah nih, nggak baik untuk orang-orang yang punya masalah diabetes, gula darahnya tinggi dan lain-lain. Kemudian neuropati, di mana neuropati ini terjadi masalah di syaraf, kematian syaraf, terutama adalah syaraf perifer yang awalnya terkena, dan juga pembengkakan kaki. Nah, jadi kalau Sobat Sehat lihat secara keseluruhan ya buah-buah ini memang buah-buah yang mungkin mudah kita jumpai ya dan dianggap berbahaya karena berhubungan dengan nyeri ya, terutama di bagian kaki tadi, kemudian masalah-masalah peradangan yang terkait gout arthritis, kemudian peradangan di kita punya pembuluh darah dan juga lain-lain. Nah, sekarang ingin saya bedah. Faktanya ya di sini pertama kita bilang nanas ya, tentu nanas itu punya kandungan fitonutrisi yang namanya adalah bromelain, di mana itu adalah enzim proteolitik pada nanas yang terbukti itu justru bisa mengurangi peradangan pada pasien rheumatoid arthritis atau nama lainnya rematik, dan pada model hewan dengan cara menekan sitokin proinflamasi, penanda radang, TNF-alfa, interleukin 6 dan juga inos dan COX-2. Itu adalah mediator enzimatik yang menyebabkan peradangan. Jadi sebaliknya nih, bukannya malah menyebabkan peradangan, justru sebetulnya dia punya efek anti peradangan yang lebih besar ya nanas itu. Yang kedua, pisang ya. Jadi studi di tahun 2014 ya. Jadi ada suatu studi yang nanti akan saya tampilkan. Statementnya seperti ini. In type 2 diabetics and hypercholesterolemic subject ya. Jadi pada orang-orang yang diabetes tipe 2 dan orang-orang yang punya hiperkolesterolemia, kolesterolnya tinggi, daily banana consumption ya kurang lebih 250 gram itu lowered fasting glucose and improve lipid ratio over 4 weeks. Ya, jadi ini adalah studinya yang tadi saya katakan mengenai pisang adalah daily consumption of banana ya. Jadi ini bisa justru memperbaiki gula darah dan yang namanya profil kolesterol ya pada orang-orang yang sudah punya masalah diabetes
dan hiperkolesterolemia, kolesterolnya tinggi. Yang ketiga adalah anggur ya. Anggur di sini menurut studi Nutrients tahun 2020 yang nanti akan saya tampilkan, asupan fruktosa yang tinggi ya seperti pada minuman manis itu memang bisa meningkatkan kadar asam urat dan gout arthritis tadi ya. Tapi kalau kita konsumsi anggur dalam jumlah yang wajar dan pada orang yang sehat, ini tidak menyebabkan masalah gout arthritis. Ya, nanti akan saya tampilkan studinya. Yang keempat adalah semangka. Nah, semangka itu punya kandungan L-citrulline. Nah, itu justru bisa membantu untuk mendorong yang namanya vasodilatasi, di mana itu adalah yang membuat pembuluh darah kita lebih lebar dan juga memperlancar aliran darah. Yang kelima, jeruk. Nah, jeruk itu punya kandungan, tentu semuanya udah tahu, vitamin C. Tapi vitamin C-nya berbeda dengan vitamin C kalau kita dapatkan dari yang sintetis, dari suplemen-suplemen yang mungkin bukan dari bahan baku yang alami. Dan vitamin C yang kompleks dan flavonoid dari jeruk itu mendukung sintesis kolagen dan mengurangi stres oksidatif, di mana itu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi justru ya. Nah, ini adalah studinya tadi yang saya sampaikan dari yang namanya studi Nutrients tahun 2020 yang judulnya adalah Dietary Habits and Nutrition in Rheumatoid Arthritis. Jadi kalau untuk orang-orang yang konsumsi makanan-makanan seperti yang tinggi fruktosa tadi dari buah-buahan seperti anggur gitu ya, semangka dan lain-lain, kalau kita konsumsi dalam jumlah yang moderate, dalam jumlah yang tidak berlebihan, dan tentu konteks tidak berlebihan ini kita perlu tahu ya, tiap orang berbeda-beda. Nah, dan pada orang yang sehat, artinya bukan orang yang sudah punya masalah itu sebelumnya, sudah punya masalah rheumatoid arthritis sebelumnya, ini tidak bisa menyebabkan masalah-masalah gangguan sendi atau peradangan sendi. Yang keenam adalah apel hijau. Faktanya, apel hijau itu punya kandungan pektin dan polifenol, yang dimana sifatnya adalah untuk antioksidan dan antiinflamasi yang mendukung kesehatan pembuluh darah dan fungsi otot. Dan yang terakhir, last but not least adalah mangga, buah yang banyak ditakoti katanya bikin gula darah tinggi, tapi ini justru punya kandungan vitamin A dan vitamin C yang kompleks ya dia, serta polifenol yang dapat mengurangi stres oksidatif dan justru mendukung kesehatan syaraf yang tadi katanya dikatakan menyebabkan masalah neuropati. Artinya apa sih? Sebetulnya saya bukan mengatakan bahwa kita jadi bisa konsumsi buah ini sebanyak-banyaknya dong. Ya, kalau sobat saya perhatikan dari tadi saya selalu mengatakan bahwa buah yang dikonsumsi dalam jumlah in moderation, ya dalam jumlah yang sewajarnya. Jadi kalau kita bicara in moderation itu. Nah, masalahnya apa? Konteks sewajarnya ini seringkali dijadikan pembenaran untuk orang-orang yang konsumsi buah dalam jumlah yang banyak. Nah, artinya saya juga tidak mendukung orang yang makan buah sebanyak-banyaknya karena buah itu tadi katanya semangka mengandung L-citrulline, ya jeruk mengandung vitamin C dan polifenol dan lain-lain. Jadi kita makin banyak makin baik. Tidak seperti itu ya konsepnya. Kalau kita bicara mengenai nutrisi, kita perlu tahu konteksnya dulu. Sebaliknya saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang mengklaim bahwa buah ini nggak baik untuk kesehatan. Buah ini karena itu tidak tepat kalau kita tidak pada konteks yang benar kalau kita klaim seperti itu. Artinya apa? Kita perlu perhatikan ketika kita konsumsi buah. Meskipun buah itu semua orang tahu sebetulnya kalau buah itu punya banyak manfaat kesehatan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah porsi buah. Memang kalau sobat sehat yang sering mendengarkan saya selalu bilang semua buah itu baik. Mau buah mangga, buah nangka, sekalipun buah durian pun, meskipun tidak di-mention tadi di sini, sebetulnya buah durian pun itu juga baik. Asal kita tahu porsinya. Karena porsi ini yang akan menentukan adalah beban glikemiknya. Jadi bukan glycemic index. Karena glycemic index itu seberapa cepat suatu karbohidrat meningkatkan gula darah, tapi beban glikemik itu dia lebih penting karena ini mencakup glycemic index plus porsinya yang mempengaruhi kita punya bagaimana lonjakan gula darah kita dari konsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, jadi beban glikemik itu lebih penting daripada sekedar indeks glikemik ya. Misal tadi semangka, ya indeks glikemiknya tinggi tapi ternyata beban glikemiknya rendah. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana.
Yang kedua adalah proses pengolahan ya. Seperti yang sobat sehat tahu, proses pengolahan buah sekarang orang itu makin kreatif. Dibikin selai ya, meskipun sebetulnya buahnya sedikit sekali tapi judulnya selai stroberi, selai nanas, tapi sebetulnya kandungannya sangat kecil, isinya yang lainnya apa? Gula. Nah, kemudian jus buah konsentrat terutama ya yang dipakai di ini ya, kalau kita minum-minum di kafe-kafe, restoran, sirup-sirup seperti itu, ngomongnya sirup buah, jus buah, padahal isinya jus buah konsentrat. Dan banyak sekali seperti buah kering yang dibuat manisan dan lain-lain. Proses pengolahan itu penting. Nah, jadi bukan berarti kalau berasal dari buah apa kemudian pasti sehat. Yang ketiga adalah asupan karbohidrat total, karena seringkali orang itu berpikir bahwa buah itu bukan karbohidrat. Nah, padahal buah, sayur itu ya karbohidrat. Nah, di mana itu perlu kita perhatikan kalau asupan karbohidrat kita dari sumber yang lain sudah tinggi. Nah, aplikasi ini yang sering kali, bukan aplikasi di HP ya, aplikasi itu bagaimana kita mengaplikasikan konsumsi buah, itu yang sering kali kurang tepat dan ini perlu untuk kita perhatikan juga. Yang pertama, ya saya ingin sampaikan 3 aplikasi di sini ya, yang paling sering dijadikan hal-hal yang membuat buah ini menjadi kurang bermanfaat di dalam tubuh kita atau mungkin justru bisa membuat masalah kesehatan. Yang pertama, buah itu bukan pengganti makan malam. Saya sering dengar pasien bilang, "Dok, saya udah gak makan malam, saya makan malam cuma buah aja." Nah, problemnya apa? Ya, kalau kita bukan berarti nggak boleh makan buah di malam hari, bukan ya. Cuma problemnya apa? Banyak orang berpikir, oh kalau saya menggantikan makan malam saya dengan buah, saya pasti sehat. Padahal sebetulnya yang perlu kita perhatikan adalah apa yang kita makan mulai dari pagi, siang, sore, ya, tengah sore, malam. Jadi jangan cuma perhatikan makan malamnya, ya. Kemudian kalau kita udah makan seharian udah nggak baik, kemudian kita malam makan buah kita berasa sehat. Nggak seperti itu. Ya, meskipun buah juga boleh dikonsumsi di malam hari asal dengan kita proporsi yang tepat sesuai kebutuhan. Yang kedua, buah itu bukan pengganti sayur. Ya, saya juga udah sering bahas mengenai komposisi sayur dan buah itu berbeda, meskipun seringkali dilafalkan beriringan ya. Buah sayur-sayuran dan buah-buahan ya, fruit and vegetables gitu. Padahal buah dan sayur itu komposisinya berbeda, terutama adalah kandungan fruktosa di dalamnya, serat larut, serat tak larut. Nah, artinya kalau kita nggak suka makan sayur, nggak bisa langsung semata-mata digantikan dengan buah ya, apalagi kalau kita konsumsi karbohidrat kita sudah cukup tinggi ya, seperti orang Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, buah itu bukan pencuci mulut. Nah, ini memang tradisi yang seringkali di-apply untuk beberapa culture di Indonesia juga. Jadi buah itu dianggap sebagai pencuci mulut nih ya. Kalau kita habis makan, akhirnya adalah buah sebagai pencuci mulut. Nah, kita perlu tahu bahwa di lambung kita itu first in, first serve. Ya, jadi siapa yang masuk duluan itu yang akan diolah duluan gitu. Nah, sedangkan buah, kenapa kok saya tidak menyarankan buah itu dimakan di akhir? Bukan berarti itu langsung toksik, bikin masalah kesehatan dan lain, tidak sampai seperti itu. Tapi kita perlu tahu bahwa ketika kita makan buah itu dicernanya cepat di dalam tubuh kita. Apalagi buah yang tinggi air ya, mungkin sekitar 20-30 menit itu sudah tercerna di lambung kita. Tidak fully digest, tapi di lambung kita itu 20-30 menit untuk ini ya, untuk pemrosesannya. Sedangkan makanan-makanan lain seperti yang tinggi protein, tinggi lemak, sekalipun itu lemak sehat, ya itu butuh waktu yang lebih lama, 3-4 jam. Nah, kalau kita makan buah duluan, buah itu akan terperangkap di dalam kita punya lambung dan menyebabkan yang namanya fermentasi. Itu yang bikin orang bloating, kembung, kemudian buang angin dan lain-lain. Nah, makanya saya lebih sarankan buah dikonsumsi di awal daripada untuk pencuci mulut. Nah, jadi saran saya apa sih buat sobat sehat yang mungkin saya demen banget dok konsumsi buah. Menurut saya buah itu suatu ritual ya yang membuat saya happy kalau saya makan. Saya tiap hari kalau nggak konsumsi buah saya berasa nggak enak, nggak bisa BAB dan lain-lain. Oke, nggak ada masalah. Cuma bagaimana cara kita apply-nya tadi, bagaimana kita konsumsi buah yang tepat itu yang perlu kita perhatikan. Pertama saran saya apa? Konsumsi buah di awal makan ya, seperti yang tadi saya sampaikan, atau pada waktu perut kosong. Itu untuk penyerapan nutrisi yang lebih optimal. Jadi buah itu kan kandungannya banyak sekali vitamin dan mineralnya. Kalau kita konsumsi di awal makan, perut kita masih kosong, itu penyerapannya akan lebih baik ya. Jadi akan lebih baik dibanding kalau kita konsumsi di akhir. Yang kedua, kalau dijadikan sebagai cemilan ya, kombinasikan dengan lemak atau dan protein yang sehat.
Contoh ya, kalau kita makan buah sebagai cemilan, kita tambahkan Greek yogurt, kita tambahkan kacang-kacangan, kita tambahkan biji-bijian itu. Nah, itu akan jauh lebih baik. Misalnya kita makan apel sama selai kacang, tapi selai kacang yang sehat ya, jangan selai kacang yang tinggi gula. Nah, kalau kita makan seperti itu, buah itu meskipun dia indeks glikemiknya ada yang cukup tinggi, beban glikemiknya akan menjadi rendah. Karena apa? Karena respon insulinnya ditekan sama yang namanya lemak dan protein yang sehat tadi. Yang ketiga adalah makan buah potong ya, prosesnya dipotong-potong itu lebih baik. Nah, bagaimanapun kita perlu tahu bahwa sebetulnya proses pencernaan kita pertama kali itu bukan di lambung tapi di mulut. Jadi ketika kita mengunyah ada proses enzimatik yang terjadi yang dikirimkan oleh pankreas kita ke saliva atau air liur kita. Nah, jadi kalau kita makan buahnya itu langsung disedot ya. Jadi meskipun ini jus dari buah asli dok, jus jeruk gitu. Nah, tapi kalau tidak kita kunyah, nah itu juga akan menyebabkan kita proses kerja di lambung kita lebih berat, apalagi untuk orang yang konsumsi jus jeruk itu kan tentu kita punya volume jeruk yang digunakan lebih banyak dan serat tak larutnya itu lebih minim. Nah, jadi artinya apa? Dia lebih cepat untuk meningkatkan gula darah. Jadi kalau kita kunyah itu jauh lebih baik daripada kalau kita minum. Yang keempat adalah kontrol asupan karbohidrat total. Sudah saya ulang berkali-kali tadi ya, buah itu karbohidrat. Jadi kalau kita udah makan nasi, mie, kentang, roti, umbi-umbian, singkong, kerupuk, ya itu semuanya karbohidrat. Kalau kita udah makan itu banyak, kemudian kita masih makan buah lagi, itu yang menyebabkan kita punya masalah resistensi insulin dan lain-lain. Dan yang terakhir, last but not least adalah sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Contoh misalnya untuk orang yang punya masalah gastritis ya, atau orang punya masalah radang di lambung, ya hindari dulu buah-buahan yang sifatnya itu menyebabkan nyeri atau perih di lambung. Buah-buah golongan sitrus, lemon, jeruk, kemudian jeruk nipis gitu ya, jeruk bali dan lain-lain. Itu memang ketika kita masih punya luka di lambung, kemudian kita masukkan buah-buahan yang sifatnya itu memberikan dia citric acid ya, atau yang sifatnya itu ada kandungan asamnya, itu memang bisa menyebabkan kita pemicu, tapi bukan penyebabnya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi kesehatan yang mungkin perlu kita perhatikan ketika kita punya masalah yang berhubungan dengan asam lambung dan lain-lain. Itu sesuaikan dulu sampai masalah kita beres gitu. Kalau masalahnya udah beres, kita boleh makan buah yang macam-macam lagi ya. Jadi semoga dari video ini Sobat Sehat sekarang lebih memahami ya. Jadi jangan kita langsung begitu lihat video, oh katanya buah ini bahaya, katanya buah ini atau sebaliknya, oh buah ini baik untuk kesehatan. Kita langsung percaya begitu aja. Kita perlu pahami dulu konteksnya, dan yang namanya buah itu semuanya sebetulnya baik asal kita konsumsi sesuai dengan porsi kita dan kondisi kesehatan kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.